Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di sini Jabal Channel. Nah guys, video kali ini hari Senin aku mau belajar IPA ya guys ya. Oke, jangan di skip ya guys. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang dimanapun berada, biar kalian siap untuk UTS, PAS dan UH kenaikan kelas. Oke, ayo belajar. Al-Fatihah. Doa anak-anakku yang Assalamualaikum. Saya ingatkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada chat lain ya. Maaf Mas Syafiq dan Mas Rafa ya. Oke. Tidak ada chat lain selain presensi. Oke. Bu Feni harap pengalaman kita sebelumnya yang kurang mengenakan ya selama belajar sama Bu Feni minggu yang lalu, semoga tidak terulang lagi hari ini ya. Sama-sama saling menjaga diri ya, menahan diri. Kita lakukan semua hal yang baik untuk belajar kita hari ini. Baik, anak-anakku, Bu Feni mau review dulu. Minggu yang lalu kita sudah masuk ke tema 4. Tema 4 itu judul temanya sehat itu penting. Nah, pada tema ini kita membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Masih ingatkah anak-anak apa saja organ yang menyusun sistem peredaran darah? Yuk. Yuk, berani jawab. Kalau ini harus berani jawab. Ayo. Masih ingatkah organ yang menyusun sistem peredaran darah? Ingat. Ya, silakan. Seva, nggak usah takut. Jawab aja, nggak apa-apa. Apa? Minggu yang lalu kita bahas apa ya? Oh, tentang jantung, pintar ya, jantung. Apa lagi? Pintar apa lagi? Selain jantung, apa lagi? Kalau ada jantung, berarti ada yang menyalurkan darah, pintar. Untuk memompa darah, nah darahnya lewat di pembuluh darah. Masih ingat lagi? Masih ingat yang lagi? Ada berapa bagian ruangan jantung? 4. Dokter, apa saja? Di kanan, di kiri, di kanan, di kiri. Bagus sekali. Betul. 4 ruangan. Seka, seki, bika, biki. Ingat ya? Seka, seki, bika, biki ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pintar. Ada berapa macam pembuluh darah? Dua. Oke Mas Nafis, apa saja? Yang masuk ke jantung namanya balik kecil ya. Vena. Oke. Yang keluar dari jantung arteri. Pintar. Berarti masih ingat ya. Nah, oke. Hari ini kita akan review sebentar sambil nanti kita melengkapi LK. Jadi LK-nya disiapkan sekaligus nanti kita isi ya. Jadi ketika LK-nya dikumpulkan semuanya sudah terisi. Siap ya? Siap. Oke, baik. Bukannya akan mulai. Oh ya anak-anak, misalkan ada teman kita yang masih hilaf, belum paham fungsinya chat ya, dibiarkan saja ya, jangan ditanggapi ya. Oke, biarkan dia. The Bluetooth device is ready to pair. Udah aku pause. Peredaran darahnya. Masih ingat tak? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Masih ingat ya? Ada singkatannya. Apa singkatannya? JPJ, JPJ sama JSTJ. Oke, nanti kita ingat lagi. Bisa menjelaskan alurnya. Terus apa saja sih yang bisa menyebabkan gangguan pada peredaran darah kita? Dan terakhir, akhirnya anak-anak setelah belajar materi, anak-anak bisa menjaga kesehatan. Itu penting. Karena peredaran darah ini termasuk sistem yang penting bagi tubuh kita ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan anak-anak, 4 ruangan pada jantung.
Minggu lalu kita lihat video aja ya. Sekarang kita lihat nih bahannya seperti ini gambarnya. Atrium itu adalah nama lain dari serambi. Seka, seki, bika, biki. Nah, ada bahasa lain kalau atrium dengan serambi ya. Istilah IPA-nya ya. Kemudian istilah bilik ini ada ventricle ya. Kalau anak-anak bilang dengar atrium itu serambi, ventricle itu bilik. Kemudian ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri ya. Vena yang kembali ke jantung, arteri yang keluar dari ini mengingat Anda. Nah, sekarang pembuluh darah. Nah, seperti ini ya. Bu Feni sudah kasih keterangan di sini, arteri ini keluar dari berwarna merah. Aku menalis ya Bu ya. Iya, arteri pulmonalis yang keluar dari paru-paru ya. Arteri menalis berarti kotor. Oke. Ya, betul. Jadi secara umum arteri bawa darah bersih. Darah bersih itu artinya mengandung oksigen, ya. Sedangkan darah kotor, pengertian darah kotor di sini adalah membawa karbon dioksida. Kecuali, nah katanya Satria tadi, kecuali vena pulmonaris, berarti yang dari paru-paru ya. Dari paru-paru kembali ke jantung itu membawa oksigen. Dan juga arteri pulmonalis. Nah, nanti bisa diangkat lagi. Kecuali itu. Secara umum arteri itu membawa oksigen. Kecuali yang ke arah paru-paru pulmonalis. Vena membawa karbon. Kecuali yang keluar dari paru-paru. Ya. Oke. Nah, ini jadi alurnya dari paru-paru, kemudian yang ini adalah seluruh tubuh, digambarkan seperti ini ya. Jadi ini pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Ya, oke. Coba ini lanjut. Nah, organ berikutnya adalah yang menjadi pembuluh darah. Oke, ada yang sudah tahu golongan darahnya ini anak-anak? Tahu Bu, aku Oh, oke, ada yang O, ada yang A. Oh, ada yang A. AB. Aku B. Oh, ada yang B. Oke. Oh, belum. Oke, nanti biasanya kalau kita sedang pemeriksaan kesehatan nanti mesti ada kalanya kita akan diperiksa darahnya. Nah, itu ya. Jadi sel-sel darahnya ini mengalir mengisi pembuluh darah. Nah, sel darah kita itu ada 3 macam. Ya, ada sel darah merah. Kenapa merah? Karena punya hemoglobin ya, untuk mengikat oksigen. Ya, oksigen ini untuk apa? Untuk bernafas. Ini akan lanjutkan lagi. Nah, ini ada di L kamu. Silakan dibuka LK-nya. Halaman berapa itu? 7 ya? Halaman 27. 27. Halaman 27. Oke. Itu dijelaskan peredaran darah itu ada 2. Peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Nah, untuk gampang mengingat, kita pakai istilah ini. DPJ, kita lihat. DPJ berarti serambi kanan. Serambi kanan ya, 1, 3. Kemudian perinalis. Oke. 8 itu paru-paru. Ya, di situ ada ya arteri pulmonalis, kemudian paru-paru. Nah, setelah ditukar CO2-nya ditukar dengan O2, masuk kembali ke jantung lewat vena pulmonalis nomor 11. Oke. Nah, diterima oleh serambi kiri.
Bilik Ulangi lagi kiri. ya. Jadi serambi kanan, bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. 1, 3, 10, 8, 11, 2. Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Kenapa, Nak? Jantung, paru-paru, jantung. Ingatnya gampang kan? Kan cuma dari jantung, paru-paru, jantung ya? Iya aja. Iya. Nah, kalau peredaran darah besar membedakan yang kecil. Nah, kalau peredaran darah besar ini ke seluruh. Yang angka-angka itu jawabannya tuh. Oke, langsung ditulis di situ silakan. Langsung ditulis di LK ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 27 sayangku. 27. C23. Semua sudah? Mas Alfa sampun seluruh tubuh jantung. Ya, kita lihat. Dari serambi kiri, tadi kan sudah menerima darah ya, oksigen. Oh, ini salah, ini nomor 2, ini harusnya 4 ya. 2 ke 4. Tolong anak-anak ya, diralat ya. 2 4. 4, 3-nya yang di peredaran darah besar ini biru ya, diganti 4, 2, 4, 12 ya. Jadi serambi kiri, bilik kiri, kemudian arteri nomor 12, aorta itu ya, aorta itu arteri yang besar. Terus ke-6 arteri, 7 itu seluruh tubuh. Nah, kembali lagi ke jantung. Vena. Apalagi ini nomor 1. Serambi kanan. Serambi kanan. Jadi alurnya 2, 4, 12, 751. Bagaimana? Sampun? Sampun. Nanti kalau masih ada yang ketinggalan boleh lihat PowerPoint-nya ya. Iya. Nah, ini lanjutkan. Nah, kalau mau bikin percobaan seperti ini ya, jadi darah itu nanti muter aja, akhirnya muter aja ya, dari jantung ke paru-paru, kemudian bisa ke itu aja. Jadi perputarannya ya. Oke. Sekarang gangguan pada sistem peredaran darah. Yang paling sering diketahui ada serangan jantung. Nah, serangan jantung ini pembekuan jantung. Ya, serangan jantung, gagal jantung itu artinya gagal jantung itu jantungnya memompa darah lagi. Gagal jantung. Kalau stroke di sini nggak ada. Nggak apa-apa. Ini dikenal dengan kanker darah. Anak-anak pernah dengar istilah ya, leukemia ya. Nah, penderitanya sampai harus kemoterapi. Nah, seperti itu. Kemoterapi itu artinya diberi zat kimia supaya sel kankernya mati. Nah, supaya sel kankernya mati. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit ini ya. Amin. Nah, ini yang paling sering dialami kita pada umumnya. Ya, anemia. Siapa yang pernah anemia? Kekurangan sel darah. Tandanya biasanya gampang mengantuk, gampang lemes, kemudian sering sakit kepala, terus mau ngapa-ngapain itu tidak bersemangat itu ke arah sarasen ya. Ini kekurangan sel darah merah. Nggak apa hubungannya? Kalau sel darah merahnya kurang, maka peredaran dari makanan, peredaran oksigen dari tubuh kita itu terganggu. Seperti itu yang membuat anemia. Orang yang kena anemia jadi gampang gampang capek, gampang ngantuk. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjutkan di
LK berikutnya tekan kembalilah kotak ya 5 kata berikut merupakan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah ini berarti silakan ada anemia, ada hemofilia, varises. Nah varises ini pada betis kita biasanya ya, pelebaran pembuluh darah. Biasanya kalau anak-anak diingatkan habis lari kakinya jangan ditekuk dulu. Nah seperti membuat peredaran darah betul. Nah bisa tekan varises ya. Ada gagal jantung, itu jantungnya tidak bisa memompa darah. Hipertensi tekanan tidak bisa memompa ya. Makanya harus dirawat. Nah harus ada yang pernah dengar ada dipasangi alat padu jantung. Nah supaya jantungnya bisa memompa ya, dikasih alat bantu. Baik, untuk ini sampun dikotai. Sudah ketemu ya, sudah ketemu 5. Nah kalau sudah tahu banyak hal yang bisa mengganggu peredaran darah kita, sekarang kita teruskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Di situ tertulis pencernaan ya nak ya, tolong dicoret peredaran darah ya. Silakan, ada 4 yang terpenting supaya kita terhindar dari banyak gangguan itu ya. Pola makan yang sehat. Nah, kurangi makanan berlemak ya, kurangi makan berlemak. Makanan lemak boleh, tapi tidak terlalu banyak, tidak berlebihan. Namanya makan secara perlahan. Nah, itu untuk pencernaan ya nak ya. Kemudian untuk berikutnya olahraga yang teratur, karena jantung kita ini supaya terpola memompa darahnya ikatan yang baik. Kalau ngapain kan detak jantungnya lemah. Kalau sering olahraga berlebihan detak jantungnya semakin cepat. Soalnya memompai sampai cepat ya. Bagus sih kalau olahraga terus gitu. Olahraga terus bagus, tetapi tidak berlebihan ya. Ada jedanya, ada istirahat, ada olahraga gitu ya. Tidak diforsir. Nah, oh iya, kadang kan gini, kadang nggak seimbang. Pas olahraga betul ini ya, kalau merokok ini bisa menyebabkan gangguan pada jantung betul. Hanya pada paru-paru, ya, tidak hanya pada paru-paru. Kalau paru-parunya terganggu, otomatis nanti oksigen yang diambil oleh jantung ya, sel darah merahnya juga terganggu. Kemudian supaya terhindar dari penyakit berat terkait peredaran darah, rutin cek tekanan darah ya. Biasanya tensi, pernah tahu tensi? Tahu. Yang dipompa itu loh ya, tekanan darahnya berapa? Apakah saya ini tekanan darah ini ya? Saya pernah mengalami ya. Ada kerangnya loh. Udah tuntas. Alhamdulillah. Minggu depan kita akan bahas nanti untuk yang tema 5. Ini sudah bulan ekosistem. Sampun nak? Nah untuk lembar ini sampun ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itu yang terkait dengan sistem peredaran darah. Apakah ada pertanyaan dari yang review kita tadi? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi intinya karena peredaran darah ini penting, darah kita itu fungsinya penting, mengedarkan oksigen, mengedarkan cari makanan, maka kita harus betul-betul menjaga kesehatan peredaran darah. Jangan sampai nanti ketika kita dewasa sakit jantung ya, naudzubillah jangan sampai. Mulai dari kecil ditata pola hidup. Biasanya orang-orang yang tidak terserang penyakit jantung ini karena pola makannya bagus, pola olahraga juga bagus ya, mumpung masih kecil. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bu Feni coba cek dulu yang halaman 27 sampun. Halaman 28 sampun ya. Oke, baik. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Oke, untuk belajarnya hari ini alhamdulillah lancar ya.
semuanya nanti bisa melihat lagi PowerPoint-nya dari ini ya untuk memantapkan pembelajaran. Di classroom dahulu. Ya, nanti dikirim di classroom ya. Terima kasih. Jika tidak ada yang tanyakan, pertanyaan miring ya. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anakku kelas 5C. Alhamdulillah. Ini mohon maaf atas kekurangan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presensi dulu bagi yang sudah Oh, ini chatnya Mas Afif. Oke guys, itu tadi ya pelajaran IPA materi organ peredaran darah manusia. Oke, kalian sudah mencatatkan apa? Oke, ini tadi itu materinya belum lanjut ya guys ya. Menuntaskan materi yang sebelumnya, sama materinya dari yang sebelumnya. Oke, buat kalian yang nggak tahu video sebelumnya ditonton ya guys ya, yang sebelumnya itu. Semua bermanfaat bagi yang di Blitar, yang di Madiun, yang di lain-lain lah pokoknya. Semuanya semoga pas ulangan UTS PAS lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys ya buat kalian yang dimanapun. Oke, kalian sudah mencatatkan apa yang perlu dicatat tadi itu. Oke, anak Indonesia hebat meraih prestasi yang cemerlang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.